Di Indonesia yang RSUD ya. Oh iya, tahun 2025 ini. Insya Allah kalau ini clear semua nanti. Dok, jangan ngapusi loh dok, nanti masyarakat nunggu pas nggak ada apa-apa ini dok. Siap, nanti saya doakan lah. Nih dokter Farhad bohong nih, katanya 2025 aslinya mau di steril kan. Ternyata belum steril juga. Silakan titiknya di mana, silakan komplain di pengaduan nanti. Oh aduh, serius tidak? Serius. Seluruh masyarakat Bangkalan boleh nih komplain. Silakan dipotong-potong nanti untuk bab AC. Diviralkan di TikTok nanti. Tapi ya juga harus ditepati dong dok janjinya dok. Siap. 2025. Siap. Ya, silakan kan? nanti dipotong-potong. Mas Bedrus, saya minta tolong nomor kontak WA pengaduan karena itu nanti direct ke saya. Oke. Halo saudara, selamat datang di Hai Samrabu kali ini bersama saya Badrus Bangkit. Saudara, berbicara soal pelayanan RSUD Samrabu Bangkalan dalam 1 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Dr. Farhad Suryaningrat, SP DVE Fins DV diakui atau tidak menorehkan berbagai prestasi. Namun di sisi lain masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan keluhan dari masyarakat yang menganggap pelayanan di RSUD Samrabu Bangkalan ini masih kurang optimal. Di antaranya adalah pelayanan di front office yang membeludak dan menuai antrian panjang. Belum lagi soal antrian obat yang lama banget. Belum lagi soal AC rawat inap, baik itu peserta BPJS, non BPJS ataupun UHC. Belum lagi soal IGD dan lahan parkir. Berikut juga bagaimana proyek RSUD Samrabu Bangkalan tahun 2025. Untuk hal itu eksklusif akan saya bahas dan akan saya bongkar dengan tuntas dan jelas bersama Direktur RSUD Samrabu Bangkalan. Beliau adalah Dr. Farhad Suryaningrat, SP DVE Fins DV. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi, kabar baik Dr. Farhad? Pagi, alhamdulillah. Sehat nih dok? Sehat, alhamdulillah. Setelah sekian lama saya tidak berjumpa dengan Dr. Farhad, alhamdulillah ini diberikan kesempatan untuk menjadi presenter ya, eksklusif mewawancarai Dr. Farhad dan jangan menyesal loh dok. Dr. Farhad memberikan kepercayaan saya untuk membawakan acara ini dengan MOU yang kita sepakati. Saya bebas bertanya apa saja. Siap. Saya bebas mengkritisi apa saja karena bagi saya begini. RSUD Samrabu Bangkalan ini adalah milik seluruh warga Bangkalan. Kewajiban bagi kita untuk mengawal bagaimana RSUD ini lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depan. Diakui atau tidak, saya mengikuti bagaimana upaya Dr. Farhad ya untuk terus membangun RSUD Samrabu Bangkalan ini dan prestasi pun juga ditorehkan oleh Dr. Farhad. Teman-teman bisa lihat sendiri. Namun di sisi lain dok, masih banyak keluhan-keluhan nih dok. Yang penting untuk saya tanyakan. Pertama saya akan awali dari front office. Kalau kita lihat di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, antrian panjang yang membeludak di front office ini, dok, masih terjadi sampai saat ini. Sebetulnya apa yang terjadi? Apakah pelayanannya yang kurang baik, kurang profesional, tenaganya yang kurang, sistemnya yang kurang baik, atau bagaimana, dok? Bisa dijelaskan, dok? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya Mas Bedrus untuk menjadi presenter ya. Memang saya undang khusus. Saya minta kritis karena Mas Bedrus ini memang kita tahu sudah punya channel sendiri. Saya bajak ini sementara di sini untuk menggali apa-apa yang terjadi di masyarakat khususnya tentang rumah sakit. Oke. Jadi yang pertama Mas Bedrus tentang antrian di front office yang panjang. Betul. Ini memang selalu menjadi PR kami. Yang pertama, antrian panjang ini karena menumpuknya ya satu lodis poli rawat jalan di satu lokasi. Oke. Jadi kita tahu yang di bawah itu di front office itu ada semua pendaftar ada di situ. Mulai dari poli penyakit dalam, poli bedah, poli jantung, bahkan poli yang kecil, poli THT, poli kulit, poli gigi, semua ada di situ.
Kami sudah membuat perencanaan ke depan, master plan ke depan. Ini kami sudah geser yang pertama poli jantung. Poli jantung sudah ada di belakang dan dia sudah ada poli sendiri. Itu satu. Oke. Kemudian poli bedah yang berhubungan dengan bedah kami geser ke belakang. Oke. Itu sebenarnya kalau belum digeser lebih ramai lagi yang jenengan lihat tadi pagi. Nah, nanti kita akan gedung baru ini di bawah nanti ada poli. Jadi kita akan membuat center-center terpadu di situ. Jadi di situ jantung terpadu, ada poli jantung, ada bangsal jantung, ada ICU jantung. Oke. Jadi satu poli di situ semua. Kemudian nanti yang gedung baru ini fokus ke saraf dan penyakit dalam. Nanti di situ semua. Poli bedah nanti ada di gedung Education Center, itu akan poli bedah semua di situ. Dan pendaftarannya dipecah per gedung-gedung begitu. Per gedung-gedung tidak tersentral di depan tidak seperti sentral. sekarang. Nah. Jadi itu yang menjadi penyebab ya, Dok. Ya, satu. Yang kedua, teman-teman dokter ini alhamdulillah sekarang jam 8 bahkan setengah 8 sudah ada yang mulai running. Bener, Dok. Silahkan dicek. Bukan jam 10, Dok. Silakan kalau ada yang baru datang jam 10 ada nomor kontak di situ. Oke. Poli apa, dokter siapa, nanti kita langsung Oke, baik. evaluasi. Oke, selain Yang front pertama. office, Dok, ini tadi sudah cukup jelas ya. Oke. Dan saya menangkap bahwa persoalannya itu adalah persoalan gedungnya juga belum siap dan belum dipecah. Belum dipecah. Begitu ya, masih tersentral di satu Ya. di satu tempat. Ya. Ketika ini dipecah nanti Insya Allah akan mengurai itu ya. akan Oke. mengurai. Selanjutnya bukan hanya front office, Dok, Ya. yang menjadi keluhan dari masyarakat ya. Ya. Di antaranya juga terkait dengan AC, Dok. AC. Rawat inap. Baik itu peserta BPJS, Mandiri dan UHC. Oke. Ini kadang mati-matian, Dok. Kenapa Ya. itu, Dok? Siap. Jadi kita tahu, Mas Bedrus, ini Kenyataan ya, Dok. kenyataan, Ya? kenyataan. Bukan fitnah atau apa Bukan, ya, Dok? bukan. Jadi gini, gedung ini berdiri kurang lebih 2014. Oke. Ya. Oke. Kami menjadi pejabat di sini mulai dari wakil direktur itu 2020-2021. Oke. Jadi saat itu memang hampir seluruh AC itu perlu diremajakan. Jadi perlu diremajakan. Kalau kita hanya beli AC tok kan akan mengganggu yang lain. Kini sudah mulai ada peremajaan. Lah titik-titik kami sudah mulai sekarang ini prinsipnya mendobel semua AC, Pak Mas Bedrus. Oke. Jadi satu ruangan ini misalnya AC-nya ada satu, ini kami double. Ya kan? Jadi nanti biar nyalanya gantian, karena sudah 24 jam itu. Oke. Nah, jadi itu salah satu strategi kami. Ini proses insya Allah tahun depan clear semua itu. Ini tinggal beberapa titik, mungkin ada 10-20 titik lagi yang akan kita perbaiki di 2000, yang akan kita double di 2025. Itu satu PR-nya ya. Oke. Yang kedua, gedung ini hampir rata-rata AC-nya split. Itu kan juga memerlukan effort yang agak rumit. Dalam untuk maintenance-nya, cuman kami sudah menemukan formula ini yang efisien, efektif, dan nyaman untuk pekerja. Saya minta waktu, ini 2025 insya Allah clear masalah AC. Ini direkam loh, Dok. Direkam silahkan. Nanti 2025 pas belum clear juga. Kalau ada 1-2 mungkin masih Masih bisa ditoleransi. ya. Wajar ya. Wajar kan, karena Tapi ini banyak kok, Dok. ya, makanya silakan nanti 2025 mari masyarakat yang akan komplain di situ silakan adukan di pengaduan. Peremajaan tersebut sudah dilakukan berapa Sudah. tahun? Ini tahun ketiga ini 2025, sudah 2 tahun. Dari peremajaan tersebut masih belum clear juga ya? Beberapa titik sudah banyak yang clear. Oke. Contohnya di kamar operasi, Oke. di kamar-kamar, karena memang AC-nya ini kalau total ya di kita itu hampir 400 AC. Oke. Kita sudah pakai pemeliharaan pihak ketiga. Ya masih begini. Pakai pemeliharaan sendiri. Nah, ini sudah mulai ketemu. Memang nanti akan ada evaluasi. Makanya saya minta bantuannya. Memang kalau memang ada suatu hal masalah AC ini akan kita feedback lagi. Oke. Dan dokter juga tidak akan tersinggung ataupun marah dan anti kritik dong? Nggak ada. Ketika masyarakat nanti Nggak komplain-komplain. ada, silakan. Ini direkam dipotong-potong jadi seantero jagat raya ini, Dok. Silakan.
Nih dokter Farhad bohong nih, katanya 2025 AC-nya mau disterilkan. Ternyata belum steril juga. Silakan titiknya di mana, silakan komplain di pengaduan nanti. Oh aduh, serius tidak? Serius. Seluruh masyarakat Bangkalan boleh dikomplain. Silakan dipotong-potong nanti untuk bab AC. Diviralkan di TikTok nanti. Jadi saya minta potongan-potongan itu mencantumkan kode pengaduan. Nomor pengaduan. Nah, jadi di ruang apa, karena ini tim yang AC ini juga kita nilai. Kalau ada komplain juga akan mengurangi honor dan jasa pelayanannya mereka. Jadi saya butuh feedback dari begini nih. Begini nih yang saya suka nih. Nih, jadi masyarakat juga sama-sama mengkontrol ya, Dok. Ya. Sama-sama merasa rumah sakit ini milik kita bersama. Betul, begitu, ya? karena ini milik semua ya harus dikontrol. Ya. Kalau saya sendiri kan nggak bisa. Tapi ya juga harus ditepati dong, Dok, janjinya, Dok. Siap. 2025. Siap. Ya, Silakan kan? nanti dipotong-potong, Mas Bedrus, saya minta tolong nomor kontak WA pengaduan, karena itu nanti direct ke saya. Oke, baik. Itu kan jadi evaluasi untuk mengontrol setiap kegiatan yang teman-teman lakukan. Karena berhubungan dengan remunerasinya. Baik. Jadi seluruh pasien RSUD Sam Prabu Bangkalan yang sedang menonton wawancara di Hai Sam Prabu ini, ketika Anda berbaring di Irna A, Irna B, Irna C, kemudian mendapati AC yang tidak menyala, ataupun pelayanan ruangan yang kurang baik, kurang bagus, langsung foto tuh. Jepret, sertakan nomor pengaduan, kirim ke nomor pengaduan nanti ada. Pengaduan. Tolong dicantumkan nanti teman-teman Promkes. Ini kan di-share-nya ke situ aja ya. Nah, biar tidak menimbulkan salah paham. Nanti kita akan balas di situ. Nah, yang saya tanyakan di sini ini, Dok, yang berpotensi menimbulkan salah paham di tengah masyarakat, makanya saya tanyakan tuh soal AC. Karena gini, Mas, kita harus mengklarifikasi setiap keluhan masyarakat. Kalau masyarakat langsung mengupload ke media-medianya mereka sendiri atau media lain, takutnya kadang-kadang begini, satu kamar itu diisi 2 orang nih misalnya. 3 orang, yang satu pengen dingin banget, yang satu pengen tidak. Lah itu kan kita harus klarifikasi ya kayak gitu. Nah, kalau memang yang tiga-tiganya ternyata mengeluh memang panas, ya kita kan tinggal, oh berarti AC-nya yang rusak kan begitu. Ini kan yang penting rumah sakit diberikan sarana untuk klarifikasi ada apa ini. Bukan pembelaan diri ya, klarifikasi. Kalau memang ada yang benar-benar rusak, nanti di 2025 silakan komplain di situ. Ini mantap ini. Baik dokter, selanjutnya terkait dengan antrian di farmasi obat. Di farmasi. Ini banyak nih pertanyaan dan keluhan dari masyarakat yang saya tangkap dan juga yang saya cermati dari sosial media. Pertama, itu lama, Dok. Begitu kan? Betul. Yang kedua, apa ya, pelayanan ruang tunggu untuk ngantri obat mungkin ya. Itu aja sih, Dok. Jadi udah nunggunya lama, ruang tunggunya ini masih kurang optimal. Itu bagaimana sebetulnya, Dok? Apa obatnya memang terlalu banyak atau si penjaga obat ini kurang cepat dan kurang tanggap atau bagaimana, Dok? Jadi gini, Mas Petrus, hampir rata-rata di semua rumah sakit di swasta, negeri semua, layanan obat ini memang lama. Oh begitu. Ya. Karena layanan obat ini ada beberapa macam jenis obat yang kita harus mengikuti prosedurnya. Jadi resep datang, tanda tangan dulu ACC dari apoteker. Nanti asisten apoteker mengambilkan ACC lagi apoteker. Memang prosedurnya memang begitu, panjang. Cuman saya kemarin itu, kita itu melakukan studi banding ya ke Jogja. Di sana itu pasien jam 8 jalan, jam setengah 9 udah dapat obat. Jadi waktu tunggu dari dia datang periksa sampai obat itu nggak sampai 1 jam. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Ternyata di sana itu sudah menggunakan teknologi robot farmasi. Jadi
dokter tinggal mengetik obat di komputer begitu. Oke. Kita tim dari farmasi menyiapkan obat-obatnya, dimasukkan ke lemari khusus, nanti keluar gitu, set gitu. Di YouTube ada, mungkin nanti. Jadi bukan menggunakan tenaga manusia lagi? Iya, cuman manusia yang verifikasi nanti, yang bagian input. Nah itu sedang kita usahakan di 2025, kita sedang melakukan tender, proses tender sewa alat itu. Karena cukup mahal kalau untuk membeli. Untuk mengakali Dan itu lamanya juga pelayanan ya. lebih cepat dan meminimalisasi kesalahan. Oke. Karena terus terang rata-rata pasien rawat jalan kita ini luar biasa, hampir 1.000, kadang-kadang seringkali 1.000 sehari. Oke. Nah, solusi pertama yang kami lakukan adalah memecah farmasi. Memecah farmasi itu di depan situ ada, di belakang, di jantung itu ada farmasi, di bedah itu ikut jantung sini. Jadi kita sudah punya 3 depo farmasi, di lantai 2, lantai bawah dan di jantung. Kenapa tidak ditambah depo farmasinya aja dok? Menjadi 5, 7, 10 atau misalnya? Karena begini, satu tadi risiko kesalahannya masih tinggi, terpecah-pecahnya dan menambah SDM. Ya. Satu, kita harus menambah SDM. 2, menambah ruang, sarana dan prasarana. Risiko kesalahannya juga masih tetap ada. Karena idealnya farmasi itu satu, gudang besar. Dalam satu rumah sakit? Depo besarnya ya. Oke. Karena kan memudahkan pengawasan. Nah, nanti distributornya yang banyak. Nah, distributornya aja yang dibanyakin dok? Ya itu tadi, dengan adanya nanti alat itu distributornya akan nanti ada pipanya, ada pneumatic tube namanya. Nanti akan didistribusikan ke ruangan pakai itu alat itu. Oke. Jadi sentralnya satu, didistribusikannya banyak begitu. Ya. Ketika alat robot tadi itu. Iya, mengurangi, meminimalisasi kesalahan. Oke, itu di tahun 2025. Iya, ini lagi proses tender kita. 2025 akhir atau 2025 awal? Mungkin tendernya di awal ini. Di awal ya. Iya, kalau ada pemenang mungkin pertengahan tahun sudah terinstalasi itu. Saat pipa-pipanya. Sekarang kan kalau pipanya sudah mungkin jangan ada di Poli itu, lihat dari laboratorium itu ada jalan dari UGD itu kayak laboratorium sudah jalan nanti. Oke. Lebih banyak mana potensi kesalahan tadi soal obat itu menambah biru ya, menambah tempat obat center-center itu dibandingkan dengan hanya 3 ini dok? Center-center tetap kita tambah, Mas. Center-center tetap kita tambah. Enggak, sementara sebelum robot itu datang misalnya. Sebelum itu datang, center-center kan sudah nambah ini, sudah banyak ini. Bukan hanya 3 berarti ya? 3 itu. Oh, 3 itu. 3 itu center-center yang rawat jalan ya. Oke. Nah, tapi pendistribusian ini kan masih belum terkonsentrasi dengan baik. Kan utamanya kan masih, kasarannya utamanya yang di mana masih belum jelas ini. Oke. Nah, dengan harapan alat itu, dengan istilahnya senternya ada, pendistribusiannya itu akan mempercepat. Oke. Nah, dan apoteker hanya tugasnya untuk verifikasi nanti. Oke, baik. Tidak boleh mondar-mandir ke sana, karena harus dicek kan. Iya. Resep begini, cek lagi, oh sesuai. Habis itu dibungkus. Ini nggak perlu bungkus lagi. Sudah terbungkus ya. Sudah terbungkus oleh robot tadi ya. Oleh robot tadi. Jangan kemudian obat sakit kepala dikasihkan untuk obat sakit perut kan begitu. Itu karena yang masukkan tetap kita. Oke. Yang masukkan dari lemari itu nanti di YouTube ada ya. Oke. Di lemari itu ada 1.000 item obat. Obat A. Yang masukkan tetap kita manual. Oke. Nah, ini obat A. Nah, dokternya ngetik obat A, yang keluar yang di lemari A. Oke, baik. Jadi yang menjadi persoalan selama ini kenapa antrian obat itu lama? Dan saya yakin ya, nanti ini pertama nanti di Madura. Kalau di Madura jelas. Di Indonesia yang RSUD ya. Oh iya. Tahun 2025 ini. Insya Allah kalau ini clear semua nanti. Dok, jangan ngapusi loh dok, nanti masyarakat nunggu pas nggak ada apa-apa ini dok. Siap, nanti saya doakan lah. Oke. Ini doakan semoga ini lancar, kan kita nggak tahu ya. Oke, baik. Ini sudah kita mau tender, ini sudah tahu lah pola-polanya istilahnya, karena memang jarang alat ini yang punya. Oke, dokter bisa diserbu oleh netizen Sebangkalan nanti. Siap, makanya ini saya udah bicara seperti ini,
biar saya juga takut diserang, jadi saya juga waspada menyelesaikan ini. Harus menyelesaikan dok. Bagian dari controlling. Oke. Ya. Yang tidak kalah penting juga dok, ketika kita berobat dari rumah ya, dalam keadaan kritis dan mendesak begitu, otomatis langkah pertama kita kan masuk ke IGD. Ya. Harapan kita datang dari rumah di IGD ini langsung dilayani dengan tanggap darurat begitu ya bahasa saya. Tapi masih banyak pertanyaan dan keluhan dok. Pertama, pelayanan yang masih mohon maaf nih ya, yang masih kurang ramah ada, yang masih kurang cepat ada. Ya salah satu faktornya adalah karena membludaknya mungkin ya yang di IGD tersebut. Bagaimana sih untuk mengakali itu semua dok sehingga nanti masyarakat Bangkalan ketika nyampe ke IGD ini langsung merasa, wah cepet banget nih, ramah banget nih. Saya merasa dianggap banget sebagai warga Bangkalan walaupun saya pakai UHC misalkan. Ini bagaimana dok tanggapan jenengan? Yang pertama saya mohon maaf kepada masyarakat yang memang apalagi akhir-akhir ini ya. Ada beberapa yang menunggu kamar sampai 1 hari di IGD. Itu dok. Jadi memang terus terang kamar kita ini full semua Pak Petrus. Jadi saya mengucapkan maaf dulu ke masyarakat. Sebentar, saya potong. Adanya kamar yang full semua, ini sejak kapan dok? Membludaknya pasien itu? Tahun-tahun ini sebenarnya sudah. Sejak diberlakukannya UHC atau bagaimana? Sebelum UHC ya. Sejak sebelum diberlakukan 2022 kan udah UHC kita. Ya. Sejak itu ya? Sejak itu sudah full. Oke, lanjut. UHC Madura ya. Ya. Karena banyak pasien kita juga nggak dari Bangkalan saja, di Sampang, Pamekasan juga banyak. Oke, lanjut. Jadi pertama memang kamar kita full. Saya minta supportnya, insya Allah gedung ini serah terima ke kita, gedung baru ini. Makanya kita fokus di rumah sakit ini pembangunan sarana dan prasarana. Oke. Insya Allah gedung ini gedung ini dari dananya dana BLUD, dana rumah sakit sendiri. Insya Allah Januari bisa terfungsi nanti. Yang pertama itu di UGD memang full sekali. Pagi ini saja saya tadi cross check full. Biasanya fullnya itu karena gedungnya belum. Karena kan di belakang belum pada pulang. Ini. Oh. Yang mau dibawa ke belakang. Jadi di rolling begitu ya? Iya. Yang dibawa di belakang kan akhirnya kan belum bisa kita geser. Satu-satunya solusi ya harus nambah gedung. Nambah gedung. Gitu. Oh gitu. Bukan memang, karena tidak mau dipindah ke gedung. Bukan karena yang di belakang karena memang gedungnya penuh, masih penuh begitu ya. Jadi sekarang sementara di IGD dulu begitu. Sementara di IGD dulu. Ini di Durloop. Oke. Jadi ini ada nanti mungkin ada tayangan pasien di Durloop itu di selasarnya itu juga sudah penuh. Oke. Nah itu saya minta maaf, memang itu kita sedang proses untuk kenyamanan pasien di situ. Oke. Yang kedua. Memang ini perlu diketahui masyarakat juga. Kadang-kadang nggak semua gawat menurut masyarakat, gawat menurut teman-teman UGD. Oke, gimana gitu. Itu? Ini menarik ini. Kadang-kadang, waduh aku di rumah sakit, tapi setelah kita periksa di depan, oh ini mungkin hanya perlu infus saja, hanya perlu begini saja. Jadi ada kategori namanya P1, P2 dan P3. Oke. Nah, kalau P1 dan P2 ini yang perlu rawat, P3 ini sebetulnya enggak. Oke. Yang P1 ini yang paling kritis, soalnya udah nggak sadar, udah ini, itu langsung di ruangan di dalam itu ya pakai oksigen, pakai ini, pakai itu P1. Oke. Langsung masuk ke dalam. Kalau yang masyarakat, mohon maaf masih bisa jalan dari rumahnya, nah mungkin di P3 dulu di depan itu 2000. Itu bukan berarti nggak ditangani, memang prioritasnya belum terburu-buru gitu. Tapi memang karena crowded tampaknya itu juga akan mengurangi. Aslinya mereka sudah selesai di UGD nih, cuma belum bisa dipindah. Oke. Nah, itu Mas Petrus. Oke. Yang ketiga, ini jadi target mungkin nanti setelah gedung baru dan gedung parkir di 2025, UGD-nya harusnya diperluas. Jadi nanti akan ada perluasan UGD. Oke. Jadi mungkin tapi bukan tahun sekarang, 2026 atau 2027 nanti. Jadi itu yang menjadi penyebab. Ya, teman-teman semuanya ya.
Ya. Memang kamarnya penuh dan gedungnya masih bisa difungsikan insya Allah nanti Januari mungkin ya. Januari ya. Tahun 2025 ya. Ya, yang gedung baru ini. Ya, oke, baik. Dan kemudian IGD juga akan diperluas. Ya, itu mungkin 1-2 tahun ke depan lah. 2020 melihat kondisi keuangan dulu kita nanti. Oke, baik. Selain itu Dok, juga tak kalah penting ini menjadi hangat perbincangan di tengah masyarakat Bangkalan yang kita cinta sayangi ini Dok, begitu ya, terkait dengan lahar parkir. Nah, Lahan parkir ini masih dianggap kurang steril, kurang baik, Ya, begitu Dok. Bagaimana Dok? Apakah memang tidak mau bangun lahar parkir atau jadi dibiarkan begitu saja Dok? ini memang Mas Petrus. Gimana? Saya pernah berdiskusi dengan salah satu direktur di Surabaya, rumah sakit besar ini, bilangin, sebaik-baik apapun pelayanan kita, kalau orang parkir aja nggak dapet, langsung emosi. Betul. Hah? Betul Dok. Jadi ini menjadi, saya sekali lagi ini menjadi PR kami, Pak Petrus. Di 2025 kami akan bangun lagi gedung rawat inap lagi. Plus lahan parkirnya. Plus lahan parkir. Ini mungkin 2025 akan lebih emosi lagi orang-orang ini. Kenapa begitu Dok? Karena banyak lahan yang akan kita tutup untuk penunjang pembangunan yang di 2025. Untuk lahan parkir. Sekarang aja kan kita tutup nih, yang sisi sini tutup nih. Di 2025 kan lebih banyak lagi nanti lah yang kita untuk bangun itu dulu untuk ya. Bangun itu. Memang istilahnya ini soro ini 2025 ini kita fullkan penderitaan. Insya Allah di 2026 nanti kelihatan hasil. Jadi nanti ada pembangunan lagi parkir bersama gedung rawat inap lagi. Karena begini, kita ada PR nih dari BPJS. Kedepannya itu kelas rawat inap itu maksimal isinya 4. Oh. Sekarang, sebentar Dok. Kelas rawat inap isinya standar 4 yang BPJS. Iya, semua UHC semua isinya 4 nanti. Maksimal itu. Maksimal. Enak kalau gitu Dok. Enak untuk masyarakat kita, makanya menyiapkan itu, makanya bahkan bangun gedung rawat inap lagi. Oh, enak kalau cuma 4 Dok. Iya. Kemarin berapa itu? 6 aja kita udah penuh nih. Apalagi apalagi simpan. Makanya ini menjadi PR. Oke, karena begini Dok, kalau kita melihat bagaimana budaya di Madura ini, betul. Budaya tretan, saling menghargai, saling menjenguk ketika sakit. Yang sakit satu nih, yang datang satu pickup tuh Dok. Masuk lokal. Semua kearifan lokal. Kita tidak bisa mengatakan itu sebuah keburukan, tidak. Itu sebuah luapan kearifan lokal, kepedulian terhadap sesama. Jadi kalau 4, ini kalau satu pickup nanti bisa menu lebih banyak kan, gitu kan? Gitu Mas Terus. Oke. Untuk menyiasati itu, makanya kami ini di sini, apalagi kita tahu anggaran dari BLUD ini hidup sendiri sudah. Oke. Jadi bagaimana teman-teman ini kreatif untuk efektif dan efisien. Dalam arti, contohnya sekarang ya, kita di sini nih alat-alat kesehatan itu hampir yang besar-besar hampir tidak beli kita. Dari mana Dok? Kita sewa aja, karena uang kita saving untuk pembangunan ini memang. Kalau sewa bukankah menambah anggaran? Wah, lebih efisien itu. Secara kalkulasi itu lebih efisien, dan banyak rumah sakit lain, RSUD lain itu belajar ke kita, karena jauh lebih efisien. Jadi contoh laboratorium ya, ini ya, laboratorium yang kita punya itu kalau saya beli alatnya, saat gelondong itu banyak itu hampir 25 miliar ada itu. Ketika sewa? Ketika sewa, 25 miliar itu belum termasuk reagennya, belum termasuk bahan habis pakainya. Ketika sewa, itu saya per tahun rata-rata sekalian habis pakainya dan lain-lain, itu hanya kurang lebih 5-6 miliar. 1 tahun ya? 1 tahun. Padahal kalau kita beli reagen, ya habisnya juga segitu, 5-6 miliar. Dan alat kesehatannya ada umurnya. 5 tahun, 6 tahun mereka sudah harus ganti ya? Harus ganti yang baru. Oh, kalau ada umurnya 5 tahun ya mending sewa. Ya, itu. Jadi ada umurnya. Jadi istilahnya, dan itu banyak diadopsi. Makanya
agak sulit sekarang melihat rumah sakit yang sudah settle ya, rumah sakit kayak Dr. Sutomo yang RSUD sudah besar lah, itu berbeda ya. Tapi kalau yang standar kayak kita nih, Madura ini, kemarin teman-teman dari sekitar Jawa Timur nih ke sini. Kenapa kok bisa? Nah itu salah satunya adalah berangkat dari keruwetan ini, ada ide ini gitu loh. Oke, baik. Luar biasa sekali Dr. Farhad ini yang kemudian pertanyaan terakhir saya sebelum saya akhiri Hai Podcast Samrabu episode kali ini, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana proyek besar RSUD Samrabu Bangkalan di tahun 2025 ini yang akan diwujudkan oleh Dr. Farhad dan seluruh RSUD Samrabu Bangkalan. Apa aja nih, Dok? Terima kasih. Sekali lagi rumah sakit ini adalah rumah sakit milik masyarakat Bangkalan. Oke. Dan ini harus menjadi kebanggaan untuk masyarakat Bangkalan. Makanya kami tim ini selalu berorientasi fokus pada masukan dari masyarakat. Yang sekarang menjadi PR tetap adalah gedung rawat inap. Oke. Yang jumlahnya istilahnya semakin tidak memenuhi lah. Oke. Yang pertama di 2025 kami kemarin sudah melakukan SGD dengan seluruh stakeholder. Alhamdulillah sudah disetujui, kita akan bangun ruang rawat inap plus gedung parkir. Oke. Jadi satu kali. Jadi mohon maaf, mohon izin sekali lagi agak kurang nyaman lagi di 2025. Oke. Karena akan ada pembangunan sana sini. Oke. Jadi kami minta doa dan supportnya untuk masyarakat. Karena ini akan menjadi kebanggaan di Bangkalan. Proyek besarnya adalah pembangunan gedung sekaligus tempat parkirnya, karena itu yang menjadi inti poin terhadap keluhan-keluhan masyarakat selama ini. Berefek terhadap juga bagaimana pelayan di GD yang tidak akan membludak, resepsionis, front office yang akan terpisah-pisah, dan itu akan mengurai segala permasalahan. Mulai parkir juga sekalian. Nah ini, kemudian untuk layanan farmasi tadi, robot farmasi juga strategis dari kami nanti di tahun 2025 ini. Tapi kembali lagi, Dok, yang ingin saya sampaikan di awal ya, sebaik apapun sistem yang dibangun, tetapi SDM-nya ini belum menjalankan sistem yang baik itu, tidak akan berjalan juga. Tidak akan berjalan. Apa yang akan dokter lakukan dan jaminan apa yang akan dokter berikan terhadap seluruh masyarakat Bangkalan apabila ada pelayanan yang kurang ramah, sapaan yang kurang baik ketika ada pasien yang baru datang ke sini. Misalkan baru datang, dari mana? Namanya siapa? Kan udah gak enak. Ya siap. Dari mana Bu? Namanya siapa? Atau apa sebagainya, misalkan begitu. Siap. Apa jaminan dokter terhadap seluruh masyarakat Bangkalan apabila ada pelayanan yang kurang ramah seperti itu? Jadi gini, kami di RSUD Bangkalan ini sedang berusaha memupuk rasa empati ke teman-teman ini. Caranya adalah perlu bantuan masyarakat untuk mengontrol itu semua. Kami akan memberikan reward and punishment, kan juga harus ada masukan dari masyarakat. Salah satunya tadi, mohon dibanjirilah medsos kami, WA center kami, silahkan. Yang penting tidak fitnah ya, tidak dalam rangka fitnah. Itu bagian dari kontrol kami untuk dalam melayani masyarakat. Silakan, kami punya WA pengaduan di situ. Sekecil apapun kami respon. Saya masih belum menangkap jawaban dari dokter. Misalkan dari sebentar Mas Terus. Jadi itu yang sudah ada ya. Oke. Mulai dari awal kita akan merekrut lagi nih karyawan nih. Ya. Sudah ACC Pak Bupati, PJ Bupati sudah. Sekarang saya menyiapkan pola rekrutmen yang sangat terbuka sekali. Kami bekerjasama dengan, ini sedang proses assessment UNER Center, Erlangga Center. Jadi kita akan melakukan proses CAT di sana. Teman-teman yang mau mendaftar, syarat-syarat mungkin minggu-minggu ini kita rilis syarat-syaratnya. Apa saja tenaga kita butuhkan. Kita ingin tenaga terbaik yang bekerja di sini. Mulai rekrutmen kita. Jadi dari rekrutmen sudah setelah mereka diterima nanti kami akan melakukan istilahnya pembekalan. Pembentukan rasa empati di dalam karyawan kami. Yang sudah ada
ayo dipupuk. Mungkin saya tidak perlu cerita, ada beberapa karyawan kami sudah kita tegur dengan keras, bahkan pemberhentian sudah ada. Kita tidak bisa buka di sini. Kalaupun masih ada, Dok, yang namanya manusia, tetap kita harus ditindak tegas ya. Nah, itu yang saya tanyakan, Dok. Saya tidak bisa buka di sini, adalah sudah yang tidak tegas, ada kelakuan yang kurang layak menurut kami, kita tidak tegas, kita off-kan. Bukan berarti itu Mas. Hidup sosial ini kalau kata Gus Baha ya. Hidup sosial itu pilihan. Sebenar-benarnya kamu bisa jadi salah. Betul. Betul. Salahnya kamu bisa ada sebenarnya. Tapi mengambil prinsip adalah kita harus berbuat sebenar-benarnya meskipun ada kemungkinan salah. Bukan kita berbuat salah-salahnya meskipun ada kemungkinan benar. Baik. Kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Dr. Farhad dan kita juga dulu pernah ngobrol di channel saya 0% Podcast awal-awal Dr. Farhad ini menjabat begitu ya. Memang beliau ini sangat open sekali terhadap kritikan dan masukan dari masyarakat Bangkalan. Bukan anti kritik, malah pengen dikritik, pengen diawasi, pengen dikomentari untuk membangun RSUD Samrabu Bangkalan ini bersama-sama, karena ini milik seluruh masyarakat semua, nggak bisa kalau saya. Dan saya rasa sampai saat ini tetap Dr. Farhad ini, monggo kritik saya, monggo beri masukan. Kan nggak pernah ada saya silakan mau medsos mana, yang penting tidak fitnah. Terkadang gini, mohon maaf, teman-teman tuh ada belum apa-apa udah disiralkan di media online ini itu. Kita belum klarifikasi. Jadi masyarakat Bangkalan nanti boleh mengawasi dan mengawal, karena itu bagi saya merupakan kewajiban kita semua, gitu loh, Dok. Betul. Untuk tetap bagaimana. Nanti ini Mas Bedrus ini terus terang ya, ini netral loh. Jadi maksud saya tetap orang merdeka ya. Netral, Dok. Nanti kalau banyak keluhan lagi saya akan tanyakan, Dok. Kalau banyak keluhan lagi, Dok, kita podcast lagi. Ini Dok, Irna B ini kurang begini. Saya langsung tembak aja, Dok. Tembak aja. Iya kan? Iya. Gak usah basa-basi. Gak usah basa-basi. Teman-teman yang di bawah juga, waduh, repot kita kalau mau aneh-aneh, kan gitu. Semua matanya ada di situ. Karena saya gini Mas, saya yakin teman-teman ini sudah banyak yang ingin berbuat baik. Cuman ada oknum 1-2 kadang-kadang yang kadang-kadang tidak istilahnya adalah. Yuk ayo kita kontrol itu. Kalau masih wajar kita ingatkan. Kalau sudah parah sikat aja, Dok. Sikat. Saya juga mau ruwet, Mas. Baik. Terakhir Dr. Farhad sebagai closing statement ya dari Hai Samrabu episode ini, saya ingin meminta apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan terkait dengan RSUD Samrabu Bangkalan ke depan secara singkat, Dok. Silakan. Terima kasih untuk masyarakat Bangkalan, untuk semuanya. Saya selaku Direktur RSUD Bangkalan diberi amanat selaku Direktur. Saya di kesempatan saya menjabat ini, saya ingin sekali doa dan dukungan masyarakat untuk kemajuan RSUD Bangkalan. Semoga apa yang dicita-citakan baik oleh RSUD Bangkalan ini berjalan lancar. Kami sangat berharap support, dukungan moral, doa, semuanya lah, agar kami bisa selalu mempermudah masyarakat Bangkalan yang sakit, yang kami bisa. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farhad, luar biasa sekali. Dan seluruh warga Bangkalan yang saya cinta sayangi, inilah akhir dari perjumpaan kita dalam Hai Samrabu episode kali ini. Besar harapan dari Dr. Farhad untuk terus bersama-sama kita mengontrol dan mengawal bagaimana RSUD Samrabu Bangkalan ini lebih baik dan lebih maju lagi ke depan. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan jawaban atas segala keresahan dan keluhan dari masyarakat. Baik itu terkait dengan front office, antrian obat, AC rawat inap, IGD lahan parkir, dan proyek RSUD Samrabu Bangkalan tahun 2025 sudah dijawab dengan tuntas. Coret-coret di kolom komentar. Bila ada yang dikeluhkan, coret-coret di kolom komentar. Nanti akan saya notice, saya akan tanyakan langsung kepada Dr. Farhad ataupun siapa nanti dari pihak RSUD di Hai Samrabu episode berikutnya. Saya Badrus Bangkit, pamit undur diri dan sampai jumpa di Hai Samrabu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.